Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Nah, teman-teman sekalian, beberapa hari yang lalu kita telah menyaksikan bersama-sama perdebatan atau dialog lintas agama antara Donditan bersama dengan si Umar dari pihak Muslim dan dengan Bapak Pendeta Esra Soru bersama dengan Bapak Pendeta Budi Asali dari pihak Kristen. Mengenai hasilnya, saudara bisa menilai sendiri dan bisa menentukan sendiri. Dalam hal ini saya tidak punya kapasitas untuk menilai keduanya, tetapi ada salah satu hal yang menarik dalam diskusi tersebut, Bapak Ibu, di mana ada salah satu kubu atau kelompok yang merasa dirinya menang atau mereka mengklaim bahwa mereka yang memenangkan debat tersebut. Dan akhirnya muncullah seorang perempuan yang katanya dia adalah dari Kristen, dan setelah melihat menyaksikan debat tersebut dan mereka merasa bahwa debat tersebut dimenangkan oleh pihak Muslim ini, akhirnya si perempuan ini dia mau menjadi Islam dan dia disahadatkan oleh Donditan pada saat itu. Nah, teman-teman semuanya, apakah benar bahwa perempuan itu benar-benar dari Kristen atau ini hanyalah sebuah settingan? Oleh karena itu, langsung saja kita dengarkan klarifikasi dari Bapak Pendeta Esra Soru. Ini dia videonya. Ya, shalom saudara-saudara. Saat ini saya mau memberikan sebuah informasi terkait dengan debat kemarin antara saya dan Pak Budi Asali melawan Pak Donditan dan Pak Umar. Jadi seperti yang saudara sudah saksikan dalam perdebatannya, bagaimana argumentasi-argumentasi mereka kami hancurkan. Sebaliknya, serangan-serangan dari kami tidak mereka jawab dengan tuntas, apalagi yang Umar itu Nah, tapi ketika video itu diposting di YouTube dan juga TikTok dan lain sebagainya, saya membaca beberapa komentar di sana. Lalu komentar di sana ada yang mengatakan begini bahwa merasa diri menang, tapi ternyata dalam debat itu ada yang mengambil keputusan jadi mualaf. Makanya di akhir acara itu ada acara seorang perempuan, cewek kah, masih bujang kah atau ibu saya nggak tahu, tapi dituntun untuk memberikan kalimat syahadat. Nah, itu ditaruh di bagian akhir dari acara debat, sehingga menunjukkan atau memberi kesan bahwa hasil dari perdebatan itu adalah ada seorang yang jadi mualaf. Makanya muncul komentar bahwa Pak Esra dan Pak Budi merasa yakin menang, tapi faktanya ada yang jadi mualaf dalam perdebatan itu. Nah, saudara-saudara, memang ada acara setelah itu, yaitu acara mensyahadatkan seorang. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang menghalangi Ibu Lianawati ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya Bu ya. Baik, ikuti kata-kata saya, Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apakah memang seorang perempuan itu yang jadi mualaf itu adalah hasil dari perdebatan? Setelah mengikuti perdebatan, dia seorang non-Islam atau seorang Kristen, lalu mengambil keputusan untuk jadi mualaf gara-gara lihat perdebatan itu? No, omong kosong. Kenapa? Karena kalau itu bicara tentang Kristen,
yang semua yang Kristen di situ datang dan bertemu dengan saya dan Pak Budi Asali. Dan yang hadir di dalam ruangan itu, kira-kira Kristen itu sekitar 10 orang saja. Dan mayoritas saya kenal. Ya, mayoritas saya kenal dan mereka juga datang ketemu dan juga memperkenalkan diri. Sementara itu cewek yang nanti dimualafkan itu saya sudah lihat itu sebelumnya. Dia sudah ada di grup Islam sana. Sudah pakai jilbab. Mereka dari Jakarta itu sekitar 15 orang dan sepertinya dia termasuk dari kelompok sana yang datang dari Jakarta. Ya, dengan kata lain, sebelum debat berlangsung dia tuh sudah Islam atau sudah ada di pihak kelompok Islam itu. Ya. Nah, mungkin saja dia memang menjadi mualaf, tapi bukan saat perdebatan itu. Mungkin saja dia beberapa saat sebelumnya sudah mau atau bersedia jadi mualaf, lalu ditunda acara syahadatnya, tunggu pas ujung akhir perdebatan supaya memberi kesan bahwa nah inilah hasil perdebatannya. Hasil perdebatan itu adalah ada seorang non-Islam atau seorang Kristen yang akhirnya memutuskan jadi mualaf untuk menunjukkan bahwa ini hasil perdebatannya. Padahal itu omong kosong, itu settingan semua. Orangnya tuh sudah Islam sebelumnya atau minimal sudah ada di dalam kelompok Islam bersama-sama dengan mereka. Saya lihat orangnya kok. Ya, saya lihat orangnya dia ada di grup sana sudah pakai jilbab segala macam di situ kok. Nah, nanti setelah acara debat selesai baru mereka bikin acara itu. Nah, jadi kalau yang ngomong bilang wah ternyata gara-gara debat itu ada yang jadi mualaf. Nah, itu kamu tidak tahu apa-apa yang terjadi di sana. Itu semua settingan untuk menunjukkan seolah-olah mereka berhasil, padahal tidak. Ya, jadi saya yang ada di lapangan dan saya lihat orangnya. Ya, jadi saya menjelaskan ini supaya saudara yang tidak ikut itu mengerti apa yang terjadi di sana. Jadi tidak ada orang yang gara-gara debat itu lalu memutuskan jadi mualaf, saat itu tidak ada. Itu tipu daya omong kosong itu. Ya. Oke, itu saja penjelasan saya, klarifikasi saya, dan biarlah kita makin tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Shalom Aleichem, God bless you. Ya, teman-teman semuanya, itulah tadi klarifikasi dari Bapak Pendeta Ezra Soru, yang mana tadi dia mengatakan bahwa perempuan itu sama sekali bukan dari pihak Kristen. Ketika dia masuk ke dalam ruangan diskusi tersebut, dia telah melihat ya perempuan ini telah berada di kelompok Islam, ya. Dia telah memakai jilbab, ya. Jadi teman-teman semuanya bisa dikatakan bahwa ini adalah settingan, ya. Atau bisa juga dikatakan bahwa perempuan ini sudah ya muslim sebelumnya, atau sudah dikatakan sudah berpihak kepada saudara kita umat Islam, ya. Jadi teman-teman semuanya, sesuai dengan klarifikasi dari Pendeta Ezra Soru tadi bahwa hanya 10 orang penonton dari pihak Kristen pada saat itu, dan semuanya itu ya yang ke-10 orang itu bertemu dengan Bapak Pendeta Ezra Soru, dan tidak ada satupun di antara yang ke-10 itu yang bersahadat atau pindah keyakinan. Jadi teman-teman semuanya, inilah hanya sebuah ya settingan, atau diduga hanyalah sebuah settingan, atau bisa dikatakan seperti yang saya katakan tadi bahwa perempuan ini telah menjadi Islam sebelumnya, ya. Jadi teman-teman semuanya, memang begitu cara orang ini kalau mereka sudah terhimpit, ya, terjepit, dan akhirnya mereka melakukan berbagai cara untuk menutupi kemaluan mereka itu. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bagikan video-video yang ada di dalam channel ini. Biarlah channel ini semakin diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.